Hello, welcome back to Postload Project bersama gua Jack dan teman gua saat ini yang nemenin gua nge-podcast Vanessa Amorti. Masuk suaranya apa enggak? Suara gue kenceng masuk nggak? Ini masuk kok, masuk masuk. Hai, Anjir. hai guys. Perkenalannya Oke. radikal. Oke, ini kita mau ngomongin hal yang seru seperti kemarin-kemarin, tapi sebelumnya kita intro dulu. Alright, back to the topic. Halo Nes, gimana? Back. Gimana kabar lu Nes hari ini? Kabar gue hari ini adalah guys, gue mau bacot dikit. Gue habis nyobain pakai latihan makeup buat wisuda biar gue terinspirasi kan, biar gue termotivasi skripsi. Terus kayak seharian masih bagus banget. Yang cewek-cewek pasti paham banget happy-nya gue anjir. Kayak Astaga. sih gitu kan Lu sih. lu emangnya kalau lu ntar make up buat wisuda tuh nggak pakai MUA itu Nes? Make up Ih, artis. nggak mau. Masalahnya tuh gini, Jack. Gue tuh BM-an orangnya. Gue kayak, nggak, gue maunya natural, tapi maunya lebay. Tapi maunya natural dan lebay gitu. Kasian emuannya. Sih banyak BM-nya itu malah price listnya dia naikin anjir rate-nya. Makanya, mendingan gue beli alat make up sendiri sambil nyicil. Terus gue kayak sambil make up sambil latihan nggak sih? Oh ya lu bisa trial and error gitu ya. Dan Hmm, kayak langsung real time kan kalau feedbacknya kalau gue kan kalau sama orangnya kan kayak saya mau coba sekali lagi dong tryoutnya iya kenapa price-nya segini ya aduh mbak dompet saya nggak kuat. Bye bye, hati di jalan. bahkan BTW seorang guys, maaf ya kalau ada kaos kaki. Ini HP gue buat nih, ngerekam. nih kita masih trial and error guys, kita menemukan masih mencari metode yang paling oke gitu dalam merekam dari metode-metode yang hybrid ini gitu. Benar. Tapi Kita belum di endorse sama Mister Beast guys, maaf ya. Ini belum masih belum. Ini barangkali ada masih produk yang mau masuk kita welcome banget sih sebenarnya. Ini masih ada space kosong di atas, space kosong di bawah, ini bisa diisi aja. kayak running text gitu ya, Iya, masih kosong. kayak metro. BTW Nes, ini kita rekaman tanggal 14 Februari, di mana sebenarnya adalah hari kasih sayang, ya kan? Hari Valentine. Juga. Tapi di satu sisi juga hari ini, khususnya minggu-minggu inilah, berita tuh lagi rame tentang vonisnya kasus Verdi Sambo, ya kan? Oh, iya, baru banget kan dapat hukuman mati kemarin kan? Iya, Verdi Sambo hukuman mati, PC 20 tahun, Ricky Rizal 13 ya kalau nggak salah. Oh, gokil banget sih. Ricky, Ricky Ricky Rizal Rizal. itu yang ngebantuin Verdi Sambo, anak buahnya dia, anak buahnya Verdi Sambo, temennya Oh, temennya kaki Eliezer. tangan. Iya, temennya Wih, temennya Eliezer tuh gokil sih. gokil sih emang. Tapi lu sendiri, nih agak OOT dikit. Lu sendiri setuju nggak tapi kalau hukuman mati? Oh, kalau gue sendiri eh sebenarnya gue tetap pada prinsipnya ya karena saya pernah bekerja di NGO tentang hak asasi manusia gitu. Tahu lagi gue di mana? Tahu banget. Kayaknya yang nonton ini juga pada tahu deh. Tahu sih. Kebanyakan yang nonton temen-temen kita doang, cek. Teman-teman kita Itu doang. 10 view di bawah itu kayak temen grup WhatsApp dua. Iya ya kayak gitu. Ya gue sendiri sih sebenarnya kurang sepakat sih ya. Apa namanya? Tapi kan di KUHP yang baru tuh katanya ada percobaan 10 tahun itu. Ya kan, Hmm. 10 tahun kalau dia berperilaku baik akan ada peninjauan kembali, kalau enggak ya kayaknya dia akan mengundang waktu ajal dia gitu. Nah, tapi ya Trialnya gitu. kita lihat aja sih kan masih ada banding, terus masih ada apa namanya? Sampai Mahkamah Agung, terus masih ada PK segala macam. Jadi prosesnya masih panjang banget. Iya sih. Kita lihat aja lah ya. Iya, iya. Nah, tapi yang menarik Nes dari kasus Ferdi Sambo yang nyambung juga dengan topik yang akan kita bicarakan hari ini tentang anak-anaknya Ferdi Sambo nih yang katanya kena bully. Bridgingnya masuk Oh, ya? Bridgingnya masuk masuk ya? banget bridgingnya. Jembatan Siti Nurbaya kalah. Golden Gate Bridge kalah. Nge-bridge banget. Wow. Ini si Nesa aja nggak tahu kalau bridgingnya akan ke sana sebenarnya. Jadi Makanya. Ini beneran genuinely surprise ya kayak, iya kan. ini proyek tahun baru, ini proyek akhir tahun apa ini jembatannya kok oke. Tapi ya kayak gitulah. Tapi bener loh anaknya Ferdi Sambo tuh lo bayangin kan masih pada sekolah gitu kan. Iya sih. Pasti pasti pada kena bully kan. Kecuali anaknya yang paling kecil kan masih 1 tahunan itu kena bully dari sokap anjir nggak ada yang bully dia. Aduh, aduh, itu mah dibully paling mah netizen, tapi nggak masuk inilah, nggak masuk hitungan lah netizen opininya. Iya iya.
Tapi menurut lu Nes, kalau misalkan kasusnya Ferdy Sambo nih ya, kita berangkat dari kasusnya Ferdy Sambo lah yang sekarang lagi Iya. happening gitu. Ini kan yang salah kan jelas orang tuanya nih, tapi si anaknya malah yang jadi korban, tanda petik korban gitu mungkin ya, dari lingkungan sekitarnya yang ngebully dia gitu. Pandangan lu sendiri Hmm. gimana Nes? Ah nih ya, serba salah sih cuy. Kenapa tuh? Kayak gue paham rasanya jadi tadi kita Hmm. temen gue ada yang bapaknya ketahuan koruptor. Oke. Ini lucu banget, ini sumpah ini lucu ini banget ini gila. musuh masyarakat banget sih koruptor itu. Ini masa kasihnya anaknya juga kena gitu loh. Hmm, hmm. Dan sebenarnya anaknya di dunia maya juga lumayan terkenal, tapi gue nggak bakal bilang ah kasihan, udah Oke, oke. dibully cukup di circle. Oke, oke. Nah masalahnya si teman gue ini, gue belum pernah ketemu dia lagi kan semenjak gue tahu kasus bapaknya ketahuan korupsi. Mhm. Jadi pokoknya teman gue yang di circle situ cerita sama gue, kasihan ya gue tiap datang tiap nongkrong, lu bajak gue, lu korupsi juga anjing. Terus anaknya kayak cuman diem, iya iya dah iya terus terus. Asih, asih. Lucu banget. Tapi kalau gue relate dari apa namanya pengalaman personal gue ya, Hmm, dari cerita hmm. temen gue lah ya. Kayak sebenarnya tergantung orangnya nggak sih? Kayak kalau misalnya lu cuma dibicarainnya di circle lu, ya mereka tahu itu it's not something that you control. Itu bukan sesuatu yang lo Betul. kontrol orang. Hmm. Kayak pacar lo sendiri aja nggak bisa lo kontrol perilakunya, apalagi orang tua lo sendiri gitu. Sepakat. Dan tapi di saat bersamaan, kalau apa yang dia lakukan itu juga apa ya merugikan banyak orang, lu juga ada rasa di mana kayak, oh kita sama-sama korban nih, kita bersama korban, kita harus tai-taiin pelaku gitu. Dan gue keluarganya biar pelakunya jerak. Iya, Gue iya, iya. taiin rumah lo, gue bakar. Sampai kayak gitu kan bisa jadi gitu. Iya. Itu Itu berlandaskan emosi yang sangat pure ya, sangat asli sebagai korban gitu. Seolah-olah dia tuh korban utama gitu. padahal mah cari hip-hip hura sensasi aja. Iya, betul, betul, betul. Kayak tapi sebenarnya kasihan sih, kasihan Hmm, because it's not, karena bukan keputusan mereka juga untuk bisa berada di posisi seperti itu gitu. Kalau hmm. menurut gue sih kembali lagi dia punya circle yang dia deket atau enggak, karena kita juga nggak bisa mengontrol perilaku masyarakat yang bakal lempar jumroh kemanapun dan siapapun pelaku yang mereka pikir gitu kan. Betul. Sepakat. Kembali lagi mereka punya support sistemnya, mereka punya apa enggak. Kalau punya alhamdulillah, kalau enggak kasihan banget men, harus dirangkul. Iya, Itu iya, paling iya. gitu sih. Itu gue sendiri lihat tuh kalau misalkan ngomongin soal support system gitu ya, atau caregiver segala macamnya. Waktu awal-awal Ferdy Sambo ini naik kasusnya, itu Kak Seto kan sempat nyamperin anaknya tuh. Ya. Ya kan, terus kayak dari gue, I'm not sure apa namanya, NGO atau Komnas Perlindungan Anak gitu yang nyamperin juga anaknya, memberikan Oh support iya, Komnas moral. Perlindungan Anak, Ya benar-benar. kan, support Nah, itu kan sempat memberikan perlindungan moral juga, tapi orang-orang tuh ya pada kayak, gue bilang nggak bilang semua ya, tapi kayak ada yang buat apa sih ngasih perlindungan ke mereka gitu. Atau kayak kok masih aja anaknya orang jahat dipeduliin gitu, sementara masih banyak anak-anak orang di luar sana gitu yang kesusahan juga gitu. hmm. Wah itu kaum mendang mending udah susah sih dikontrol sih. Emang kacau sih, mendang mending ya, repot juga. Daripada Anda mukbang banyak, mending duitnya pakai buat beli mobil. Daripada beli mobil, mendingan beli rumah. Gak bakal. You cannot make people happy, man. Gak Betul, bisa. Lu gak bisa bikin semua orang senang. betul, betul. Gak Tapi lu bisa. emang suka mukbang, Nes? Gue nggak tahu lu suka mukbang. Kalau kata orang, gue gak suka mukbang. Tapi kalau kata orang, karena gue kalau makan gak jelas banget, gerazak rusuk banget, kelihatan kayak mukbang. Oh, I Sebetapa see. kecil. Makanya tadi lu mengeluarkan statement itu ya, seolah-olah membela orang-orang yang mukbang ya. Gue juga heran sih, kok lu bisa ngomong itu aja. Oke, Muka oke. gue nggak, bukannya kayak gue makannya berantakan. Kalau gue makan terlihat terlihat nikmat. Terlihat nikmat. Ini mah diplomatis aja. Terlihat Padahal memang ini gue makannya gerasak gerusuk. terlihat lahap gitu bahasa ini ya. Lihatlah, Terlihat lahap. rakus. Iya. Tapi ini Nes, apa kalau misalkan kita coba relatein ke diri kita masing-masing ya. Lu sendiri punya gak sih pengalaman di samping teman lu tadi ya? Iya. Mungkin lu sendiri yang punya pengalaman soal bullying atau hal terkait itu sendiri gimana?
Gue personally, gue pernah beli. Nah, Kayak nggak usah, lu nggak gini deh, gini. Gue kasih tahu ya. Gue adalah anak SMP yang masih baru breakout, pakai kacamatanya kotak, dan gue tuh suka gambar anime. Kurang bully potensial apa coba? dan pipinya tembem. Lo harus Dan tahu. pipinya kayak kemana-mana. Jack, tolong editin ada foto gue pas SMP di bawah sini. Please, sini dah, sini terserah lu di mana mau di mana. Di mana-mana juga nggak apa-apa dah lu edit mau Oh, oh gimana. enggak, nanti covernya aja foto lu pas SMP. Thumbnailnya aja. Jadi nih warganet bisa tahu kenapa Nesa dulu dibully waktu SMP. Malu banget. Gak apa-apa deh, ya udah deh kalau emang buat naikin engagement gue terima, tapi ya udahlah anjing. Sebel. Tapi sumpah guys, gue bener-bener kayak, lu tahu gak sih bocil kelapa gading terus pakai PSP terus kayak masih nungguin Papi Ai gitu, bener-bener kayak sipit banget. Terus gue main anime mulu, untungnya gue nggak bau bawang gitu loh. Jadi kayak Nah, gue nggak kaget kalau gue dilihat sebagai bully potensial saat itu. terbullyable gitu ya bahasa ini ya. Parah Nah, men. tapi terus lantas waktu lu dibully itu apa pendapat lu? Maksudnya di saat gue posisinya gini deh, gue sama lu kan ya 1-2 tahun seangkatan lah gitu. Yeah. Sementara waktu kita SMP itu kayaknya isu bullying, mental health segala macam itu belum happening gitu. Bahkan Yeah. gue yakin orang tua kita pun waktu kita cerita kayak kayak pah gue dibully, mah gue dibully, mungkin mereka juga nggak relate dengan isunya Ya. gitu, ya kan? Bagaimana cara lu berdamai dengan hal itu? Wih, lu langsung bahas berdamai ya. Berdamai, nggak apa-apa loncat-loncat. Damai. Sabar, tunggu dulu lah. Gue mau tahu cerita lu dulu. Lu sendiri pernah dibully nggak? Jangan gue doang diinterogasi. Jangan muka gue Oh, doang oke yang oke. dithumbnailin. Nggak terima gue. Nggak. Lu dulu. Lu Kalau jangan pembuli dulu ya. kalau Anjing lu gue pernah emang. gue pernah dalam kondisi dua-duanya anjir. Wah, Dua-duanya. kurang ajar. Menarik. Ceritakan dua-duanya. Tapi enggak sih, mungkin gue ini apa namanya? Kalau dulu waktu gue apa sih namanya? Waktu gue SD, gue tuh dibully itu karena lingkungan gue tuh mayoritas punya latar belakang yang berbeda dengan gue. Oke. Jadi kayak gue tuh Kenapa? Lu cokin sendiri mukanya? Gimana? bukan Cuma bukan gue bukan salah. bukan. Pokoknya ada lah. Kayaknya terlalu sensitif sih kalau gue angkat ke sini. Takutnya nanti ada yang nge-cut viral gue, terus kerjaan gue terganggu. Gak apa-apa ya, gue biar lu post balik. Sukses gue, men! Ah, Terlalu ini sih, terlalu heboh. Sorry guys, balik lagi dulu. nggak apa-apa. Ini malam-malam loh. Ini malam-malam tapi lu hiperaktif ya anjir. Aduh, ini Ya tapi ada kalau lah. Ada lah dulu, gimana? dulu someday gue dibully. Tapi ya kondisinya kayak gitu tadi yang gue bilang. Di saat gue bilang ke orang tua gue gak relate dengan isu itu. Kayak buat Hmm, apa sih lu permasalahin kayak gitu doang gitu. Ya, well sebenarnya di satu sisi itu emang bentuk penguatan juga sih mungkin yang mereka lakukan ya dengan caranya gitu. ya. Kalau yang kayak gitu nggak perlu pikirin. Oh iya, jadi waktu itu malah guru gua, wali kelas gua yang malah hadir gitu untuk memberikan support ke gua. Bahkan sampai Oh, bilang di depan kelas kalau misalkan buat apa sih lu pada kayak gini, ibaratnya kayak gitu. Terus kayak ya intinya ngasih support ke gua sih. Tapi di satu oh, sisi gue juga pernah jadi yang ngebully. kurang ajar Anda. tapi gue bully, Ceritakan. tapi gue bully bukan yang gimana-gimana banget juga sih. Maksudnya nggak sampai ngebawa background seseorang gitu, nggak. Hmm. Fisik atau misalkan sara gitu, nggak. Apa namanya? Gue tuh lebih ke karena waktu SD kelas 1 karena badan Lu gue gede. ngatain pakai nama bapak lu ya? Kagak, gue bukan klub itu anjir. Gue bukan klub-klub itu anjir. Tapi ada temen gue yang kayak gitu. Suryono. Terus. Gue tuh tipe yang dulu waktu SD kelas 1 kelas 2 tuh badan gue tuh gede. Hmm. Badan gue gede. Nah dulu pernah gue tuh bantuin bude gue jualan coklat. Temen Hmm. gue yang badannya kecil itu gue cekek buat beli coklat gue. Lucu abis dirampok. Bukan dirampok, apa namanya? Dipalak aja. Dipalak aja. Gue melakukan praktik seperti itu berhenti pada akhirnya karena waktu itu nyokap gue nganterin gue ke sekolah. Dia Hmm. belum turun tangga balik ke kelas gue ngeliat gue nyekek teman gue. Jack seorang pembuli. Dulu Kocak banget.
anjing. Tapi ujungnya di SD yang sama gue kan jadi korban bully juga. Waktu kelas 5, kelas 6 teman-teman gue badannya udah sama kayak gue kan, nggak timpang gue doang yang gede gitu. Gantian gue yang dibully. Agak sedikit karma dikit ya sebenarnya. Kacau sih, kacau. Kacau. Oh, nih gue mau ceritain dikit nih. Kalau gantian, gue ceritain dikit pas gue dibully. Kalau gue tuh, aduh. Jadi Vanessa Amorti di umur 12 tahun. Ini kan gue dulu pindah dari Padang kan. Pas gempa 2009 tuh. Nah, terus gue tuh pertama kali yang ngerasain bully itu adalah di saat gue kelas 6 semester 2 pindah ke 1 SD. Ya, ke 1 SD, masa langsung pindah SMA. Bisa menggemparkan dunia persilatan sih. Departemen pendidikan itu bisa gempar. Nadiem Makarim gak akan jadi menteri pendidikan. Tiba pada saat Morty PhD. Wah, anjing keren abis. Amin. Satu PhD. Amin. S1 dulu aja kelar, Nes. Anjing bener lagi. Aduh. Canda. Semoga cepet kelar, guys. Amin. Mana-mana kan kebiasaan ngobrol bagus mana-mana. Jadi pokoknya tuh gue pindah kan. Nah maksudnya tuh gue pindah semester 2, Jack. Jadi kayak gue udah nggak tahu siapa geng siapa, gue nggak tahu siapa dan apa gitu kan. Dan maksudnya gue juga pindahnya tuh ke SD yang kecil gitu loh, bukan yang kayak segede Al Azhar, Al-Alan lah. Iya. Dan swasta apa negeri, Nes? Swasta. Oke. Gue jangan sampai nanya daerah, nanti nggak ketahuan di mana. Oke. Langsung dicari sama orang, mana nih. Terus abis itu, posisinya gue kan baru banget pindah dari Padang kan, dan gue kayak kenapa sih harus pindah kok dari tempat sini, aku udah suka nggak mau pindah gitu. Gue nggak mau pindah kan sebenarnya, biasalah bocil kan kalau udah tahu comfort zone bakal mau situ terus. Belum paham konsep keluar dari comfort zone tuh belum paham. Belum. Terus abis itu di sana tuh, jadi Jack, lo bilang kan lo pembuli yang badannya gede kan? Iya. Gue tuh dibully oleh si badan gede, gitu loh. Sumpah demi Allah, ini tuh bener-bener maaf ya bahasa Inggris dikit, ntar gue translatein janji. This guy is the epitome of the definition of your usual stereotypical Western bully. Gede, terus kayak jagonya olahraga, terus kita ngapain lo, kayak gitu loh. Asli. Oh lupa di translate. Bener-bener sebuah definisi mutlak dari bully stereotipikal film-film yang bisa lo bayangin. Bener-bener kayak yang gede. Terus kayak agak ingusan dikit. Ngapain lo? Masalahnya gue kan agak agresif dikit nih kayak apaan sih Jakarta serem. Itu lu pertama kali pindah ke Jakarta itu? Pertama kali gue pindah ke Jakarta. Terus kayak karena gue tiap bentar nangis, nah gue nangisnya tuh kayak galau, nggak mau Jakarta, mau pulang, nggak suka gitu. Gue suka pakai gue lo serem. Terus dia tuh kayak nih orang enak ditai-taiin nih kayaknya nih kayak nangis mulu lo hahaha gitu. Tapi gue mau cerita dikit, gue merasakan puasnya balas dendam itu bukan sekarang. Kan biasa orang bilang kan kayak setelah itu gue glow up. Gue mah gak perlu itu, gue tetap glow up. Jadi waktu itu main basket. Main basket kan. Nah masalahnya gue termasuk cewek yang tinggi di kelas gue. Untuk umur gue. Gue tuh yang kedua paling tinggi lah. Dan masalahnya gue yang punyai abang yang pas gue kecil ngajak mainnya bukan nemenin gue main Barbie, ngajak gue main Smackdown karena pas kecil gue gendut. Emang enak jadi samsak ya? Emang. Tapi salah samsaknya malah yang ini balik. Ini bapak mampus, ngapain lu? Terus main basket, terus gue ini aja, gue main pakai body aja, gue giniin, bodo amat. Padahal gue adalah cewek yang baru banget kurus, cuman modal tinggi doang, Jack. Gue cuma modal tinggi sama modal nekat doang. Jadi gue kayak, tapi gak ada rasanya.
Cek kayak gitu doang dia kayaknya. Dan akhirnya dia ngadu ke guru, Bu, Vanessa main basketnya main pakai body, Bu. Terus gue cuma kayak, emang lu nggak bisa, lo lemah ya? Gue Asik. gituin sumpah gue. Itu lu bukan ngebully ya, tapi balas dendam fisik anjir. Gila seru, tapi puas banget bodo amat. Gue puas banget itu tuh. Terus gue kayak pulang dengan senyum gitu. Walaupun akhirnya tim gue juga kalah dan gue juga dimampusin, tapi Tapi setidaknya lu berhasil gitu, membuat dia terluka gitu. iya. Asik, paham. Mamam lu, maskulinitas lu terluka tuh, mamam. Lucu banget nih ngomongin masa kecil, kocak banget. Tapi ngomongin bully nih. Hmm, eh Lu tapi kan lu udah merasakan dibully dan juga ngebully kan, Jack ya? sebagaimana lu, Nes. Gue ngebully orang justru sekarang karena gue terlalu arogan. Iya, gue bisa melihat itu sih. Iya, modal nekat aja, Hmm. modal ngomongnya ya hasbunnya lu. Tapi lu sendiri pas dibully itu rasanya gimana? Pas dibully itu jelas rasanya nggak enak ya. Kayak karena waktu gua dibully itu backgroundnya itu apa sih namanya? Penyebabnya adalah latar belakang gua. Ah, Jadi kayak ngerasanya gue sendiri gitu, the others gitu loh anjir. bapak lu namanya jelek. Aduh, kenapa nama bapak gue jelek ya? Kagak ya, kagak, nggak gitu juga ya. Tapi jadi kayak jadi ibaratnya misalkan gue bukan dibully karena nama orang tua, tapi misalkan karena orang tua, ibaratnya tuh kayak nama orang tua gue tuh bener-bener aneh sendiri gitu loh, atau lucu sendiri gitu. Dan nama orang tua teman gue tuh normal semua kayak gitu. Tapi gue bukan karena nama orang tua, bukan karena nama orang tua. Lucu ya yang bayangin. Eh, Soalnya bocil kan pasti kayak, padahal namanya normal, tapi kayak, ih Sudiono kocak namanya, pasti ada yang gitu. iya. Pasti ada yang gitu satu orang. Ini konten self love malah konten ngebully orang lagi anjir. Sorry ya guys, jauh dari kampanye. Aduh kocak nih ngomongin bocil-bocil. Terus, ya Iya lu iya. ngerasa sendiri. Gue ngerasa sendiri sampai akhirnya tadi guru gue itu yang datang. Kayak gitu Ah. sih. Oh, tapi lu rasa gimana pas guru lu memutuskan untuk membantu lu tuh rasa gimana? Rasanya benar-benar kayak lu punya support system. Lagi-lagi kayak ada sampai akhirnya ada orang yang mengerti lu gitu. Mengerti lu kalau Hmm. oke berbeda tuh nggak masalah gitu. Lagian kan yang dinilai saat ini kan elunya bukan latar belakang lu tadi. Toh kita sekelas ini sama, itulah mengapa filosofinya pendidikan di Indonesia pakai seragam kan salah satunya itu kan. Walaupun Iya sih. walaupun latar belakang lu beda, apa namanya dari suku, agama, ras, kelas ekonomi segala macam, tapi lu ke sekolah pakai baju yang sama. Saya Wah, support, ngomongin seragam. saya support pakai seragam. Aduh, ini kayaknya kita bisa bikin sesi debat nih, Jack, Iya tentang seragam ini ya. tentang seragam. Ini emang Dia game enggak, kita kontroversi. bikin kayak apa namanya? Subtopik baru. Jadi misalnya kayak debat. Jack kalau seragam, Nesa nggak seragam gitu. Oh iya, itu menarik sih kayak konten-kontennya Jubile kayak gitu tuh banyak kan yang kayak gitu. Iya. Nah, Kayak, enggak Jack, kata gue seragam membunuh kreativitas. Ceritanya gitu. nah makanya subscribe postulat dulu nanti lu bisa dapetin info terkait dengan video tersebut. Nah, paling ntar lu juga lihat ini pas banjing insya Allah kalau episode kita udah banyak mampus gitu. Terus kita kali ngeliat lagi tuh episode awal. Oke, kejauhan. Eh, tapi Jack, gue mau nanya, lu apakah pengalaman membuli itu mempengaruhi bagaimana lo melihat diri lo sendiri? Hmm. eh Kalau gue sendiri gimana ya ngejelasin ya? Jadi speechless gue anjir. Jadi sulit Gak kata-kata. apa-apa, be as Eh, vulnerable as possible. iya iya. Mungkin ini sih. Kalau gue lebih ngelihatnya jadi dari pengalaman gue itu, gue jadi lebih mengenal diri gue sendiri. Kayak gimana? Karena maksudnya kayak yang tadi, oke, maksudnya gue emang ada something, gue ada perbedaan yang itu harus gue sikapi. Terserah orang melihatnya bagaimana dan mengekspresikannya gimana gitu. Tapi ya tadi gue bisa mengenal diri gue karena terkadang ini bukan hal yang tabu ya. Maksudnya emang ada momen di kepala kita
ada ruang di kepala kita. Ketika kita melihat sesuatu yang nyentrik, itu kayak di kepala kita tuh ngejok enggak, sorry. di kepala kita tuh kayak Gimana? ngejok sendiri gitu loh. Oh, Iya iya, kan? iya. Tapi kan persoalannya apakah lu ucapkan atau tidak. Iya kan? Hmm. Kayak lu misalkan ngelihat teman lu yang lebih sipit dari lu gitu, atau teman lu yang matanya lebih belok dari lu, kan pasti kayak terlintas aja pikiran itu di kepala lu kan. Hmm. Iya kan? Tapi kan gimana lu Biblo. mengucapkannya, dan terus kalau lu mengucapkannya apakah itu melukai perasaan teman lu sendiri. Iya kan? Oh. Jadi ya lebih bagaimana lu menyikapinya dan orang lain menyikapinya juga sih sebenarnya. Jadi lu ngeliatnya kayak balik kayak gimana gue responnya gitu ya Iya, lebih ke sebenarnya. sana. Kalau lu sendiri gimana, Nes? Lu kan tadi dibully karena fisik tuh. Tuh buat gue berat juga sih sebenarnya. Sebenarnya bukan karena fisik sih. Tadi gue belum kelar ceritanya. Jadi Heeh. sebenarnya salah satu alasan kenapa gue juga dibully Hmm. karena gue sangat bullyable. Bullyable. Iya. Saat itu juga gue sangat seperti gue bilang ceritain sebelumnya. Gue kan dibully kan paling berasa tuh pas SD dan paling lama SMP ya, karena SMP kan 3 tahun ya. Hmm. Dan pas SMP itu karena gue sudah merasakan digituin pas pindah ke Jakarta awal, gue desperate banget pengen punya temen. Oh, lu saat itu belum punya satupun teman yang dekat sama lu? Ada, tapi kan ini lebih ke di lingkungan baru. Pas SMP di Oh. lingkungan baru, gue pengen banget nih ada temen deket gitu. Dan gue tuh baru menemukan temen yang deket banget itu kayak semester 2. Semenjak gue ketemu ada temen gue namanya Mandy. Gue tuh baru ketemu dia tuh Hmm. nggak semester 2. Di situ baru gue menemukan kayak saat itu yang gue definisikan sebagai bestie atau best sahabat gitu. I see. Oke. Dan dan gue melakukan banyak hal bodoh lah agar gue bisa menemukan teman gitu. Kayak gue agak ngibul dikit lah, gue I spout nonsense, and then Hmm. kayak I tried very hard to try to make friends with the guys because I thought if I could make friends with the guys, I would be cool enough to make friends with the girls. But turns out it was just me. Ini sensor dikit. It was just me having mother hunger issues because I have mommy issues. God fucking damn it. Oke, itu sensor aja. Biar orang pada kepo. Terus Lu nambahin PR buat ngeditnya anjir. sorry ya guys. Lanjut. Terus uh, gue tuh saat itu di situ lah baru gue sadar kalau kayak oh so there's actually social standards that you have to follow. Anggap gak sih? Hmm. Saat SMP itu gue kayak baru sadar kalau kayak oh so these are a set of rules, unwritten rules that you have to follow. Ada peraturan-peraturan tidak tertulis yang harus gue ikutin gitu. Kalau mau diterima dalam pertemanan. Hmm. Dan gue baru sadar lah di situ pas kita sosial pendidikan dosen kita bilang kayak sekolah itu adalah simulasi sebuah masyarakat. Pakai sep. Semoga Bapak nonton. Pak sabar kopinya nanti aja ya Pak. Tar lu gue lagi sibuk, tar aja gue kasih ke lu. Oh. Nah Ini masih ada transaksi di belakang layar yang belum selesai rupanya. iya benar. Nah terus saat itu tuh yang gue rasakan gue merasa kesel sama gue sendiri gitu. Hmm. Gue keselnya kayak why don't kenapa gue nggak bisa berpikir seperti teman-teman gue yang lain gitu. Kenapa gue tidak bisa memahami bahwa betapa pentingnya gue membeli sepatu flat shoes Little Thing She Needs saat itu lagi hype gitu kan. Lu pasti ngerasain kan Little Thing She Needs. Iya. Saat itu gue kayak oh tiba-tiba semua orang pakai flat shoes gitu. Dan waktu itu gue mencoba gue beli pun I don't find joy in wearing it karena kaki gue juga selalu lecet kalau makainya gitu. I don't find joy in buying the things that they had. Even if I had, even if I tried having those items, there's no joy when pas gue udah beli gitu. Hmm. Dan gue saat itu merasa kayak apakah salah ya gue menjadi diri gue sendiri seperti ini gitu. Apakah ada salah di gue? Apakah emang gue nya aja yang produk gagal pabrik gitu? Apakah emang gue nya aja yang sebaiknya di refund aja gitu? Di refund. Allah tolong dong refundin dong, ini kayak kurang oke deh. Maaf ya. Ini kayaknya ada bug yang troubleshootnya belum ada gitu. Ini kok
kok patch-nya gak ke-update. Gue ngebug mulu. Ah, Untungnya gue bukan maniak serangga saat gue SMP. Jadi if I was, the joke would land far better. Itu kita balik lagi hmm. gitu. Yang gue rasa saat itu pas SMP gue kayak anjir gue aneh banget ya jadi orang ya. Apakah emang gue seaneh apa yang dipikirkan orang-orang gitu. Karena saat itu gue kira oh from how they see it perspektif mereka merefleksikan apa gue sebenarnya gitu. Saat itu Nah, hmm. ya namanya juga bocil kan tahu apa sih. Yeah. Tapi setelah itu gue baru sadar kalau sebenarnya tidak sesederhana itu pas SMA justru. Nah, Kenapa tapi tuh? sebelum gue cerita tentang my coming back story, keren banget. Coming back story. Uh, Kalau lu sendiri gimana, Jack? Lu bisa menemukan titik titik balik dari pengalaman lu dibully itu gimana? Titik balik gitu. Eh, sebenarnya nggak ada yang spesifik ya, karena satu itu udah lama banget. Nih, Gue tidak bilang kenangan itu hilang dengan waktu, tapi ya tadi sorry apa pertanyaan lu lupa lagi gue sampai. lu tuh merasa kayak oh ini tuh nggak apa-apa kok atau oh ini tuh sebenarnya ya udahlah mau gimana lagi. Lu menemukan titik balik dari pengalaman dibully lu tuh kapan? Bagaimana sih? Oh, yang jelas yang pertama sih karena waktu ya. Semakin Hmm. beriringnya waktu, idealnya dan harapannya lo kan semakin dewasa juga secara psikologis gitu ya. Bukan hanya secara kronologis, karena banyak orang yang secara kronologis usianya let's say tua gitu. Tapi secara psikologis usianya tuh tidak kunjung dewasa juga gitu. Oh ya, age is just number gitu ya. Ya, just number. Tapi kan gua menilai diri gua sendiri sih syukurnya gitu. Hmm. Ada peningkatan gitu setidaknya dalam kedewasaan gue menghadapi suatu masalah gitu. Problem solving gue makin oke gitu. Gue Yeah. sih menilainya begitu. Nah, ya lagi-lagi dari yang tadi, semakin lu dewasa secara psikologis juga, ya apa namanya, lu dalam merespon persoalan tuh juga makin oke sebenarnya. Khususnya dan juga makin menerima, itu sih yang paling penting. Hmm. Ya balik lagi ke poin utamanya yang tadi lu bilang itu, Nes, lu nggak bisa ngontrol apa yang ada di pikiran orang. Ya satu-satunya yang bisa lu kendalikan ya mungkin pikiran lu sendiri, ya kan. Hmm. Yang You're masih, responsible for iya, your own behavior kan gitu ya. iya, maksudnya ya oke, kadang-kadang kita emang nggak bisa ngontrol 100% pikiran kita, tapi itu yang maksudnya masih mungkin sekali untuk kita kendalikan gitu, yang masih bisa kita pegangin lah ibaratnya. Lu kan nggak bisa megangin kepala orang gitu kan, tapi Iya, lu bisa megang kepala lu sendiri. iya. Enggak ya, lu bisa pegangin pala bully lu. Ya Dah gitu. bisa, Tai lu. gue dibully ganti lagi tambah parah malah. Dibully sama masyarakat habis itu. Iya, Radikal nih anak SD gitu. kacau sih. Tapi Kacau ini, aja. Nes, apa lu pernah lihat nggak sih, ada kasus bully yang mana itu benar-benar berdampak ke orang ya? Maksudnya gimana? Kalau gue sendiri tuh gue punya kasus. Jadi gue punya teman SD, TK-nya tuh nggak begitu jauh dari gue. Dia tuh waktu SD itu bandelnya tuh nauzubillah gitu loh. Hmm. Bandel banget. Tapi kalau kita track back ke belakang, dia tuh waktu TK tuh sebenarnya korban dibully juga sebenarnya. Oh. Maksudnya kayak Ah. dia tuh yang sering dikerjain, sering dipalakin. Lo bayangin TK dipalak tuh kayak gimana anjir gitu. TK dipalak, apa dipalak anjir? Iya, Kasih lollipop kaki kamu kasih. sumpah kayak Mana gitu. permen naga biru Eh, kamu? saya pengen lidah saya jadi biru sekarang. Wah, gitu. Ih, lidahnya kok biru ya. Nggak, tapi maksud gue separah itu ya. Separah itu TK aja udah dibully kayak gitu. Dan mungkin kalau gue pakai analisis sebab akibat gitu ya, itulah yang menyebabkan dia waktu SD tuh bandel banget gitu. Oh, paham paham. Ada rasa kayak gue pengen balas dendam aja lah, tapi balas dendamnya sama situasi. Iya, atau mungkin gue ngeliatnya sih lebih ke ini sih, kayak oke, dulu waktu TK gue sebagai orang yang lemah, sekarang gue di SD dengan lingkungan yang baru, gue pengen jadi yang kuat gitu. Iya sih, paham sih. Ya kalau gue sih ngeliatnya Ada lebih ke sih. gitu.
Kalau lo nanyanya mungkin gak sih bully itu membentuk seseorang, kayaknya to be very honest, kayak segala hal yang terjadi di masa lalu pasti akan membentuk kita maupun sadar atau enggak. Iya, iya, betul. Kayak misalnya gua dulu pernah jatuh gara-gara gue lari-lari di aspal, dan itu lukanya masih ada sampai sekarang, guys. Gue pengen nunjukin tapi males banget gue ngangkat-ngangkat kaki, nggak jelas. Ntar ini lagi, ntar jadi live stream berbayar lagi. Kagak, ntar Singanya mana singanya? kagak, itu gue jadiin thumbnail justru yang kayak gitu, Nes. Jangan, please. Jadi gue mengambilnya kayak, oh, gue dulu lari-lari di aspal, gue nggak ngelihat dan luka ada sampai sekarang. Artinya gue kalau di aspal nggak boleh lari-lari berlebihan. Kayak hal sederhana itu aja mempengaruhi gue untuk kayak, oh, sadar kayak, oh, ini aspalnya terlalu keras nih, kalau misalnya gue jatuh kayak nggak enak deh. Aha. Dan gue merasa kayak mungkin lu secara sadar dan tidak sadar tuh, pengalaman lo dibully saat dulu itu juga membentuk lu sekarang gitu. Seperti yang lo bilang kayak, oh, semenjak gue dibully ya, yang gue tangkap adalah gue bisa mengontrol respon gue gitu. Gue bisa mencoba untuk nggak menyakiti orang karena gue tahu rasanya tuh disakitin kayak gimana. Betul. Mungkin dalam konteks temen lu itu kayak, eh dia merasa jadinya kayak survival to the fittest. Kalau misalnya gue mau bertahan hidup di dunia, gue harus jadi yang paling kuat. Padahal sebenarnya kan dunia kan nggak sehitam putih itu ya, Betul. sangat-sangat abu-abu. Dan perjalanan juga masih panjang. Lu bayangin itu SD, gitu kan. SD, men. Nah, Gila, lu belum ngerasain tawuran di Blok M rame-rame pakai ini, pakai gear, BJ apa sih namanya? pakai gear motor segala macam kayak gitu. Yang bus itu apa? Sebelum Transjakarta. Gue tahu maksud lu tapi bukan Metro Mini. Aja, anjing Iya, bangsat. Kopaja. Silahkan teman-teman komen di Rame-rame bawah. Vanessa bukan warga DKI. ketahuan. Tahuan. Ketahuan, belum ngerasain. Ya, maksudnya kayak seperti yang banyak klise, nggak klise sih sebenarnya. Mungkin sebenarnya klise, tapi emang it rings very true gitu. When we talk about self discovery, self love, it's a lifelong journey. Itu tuh ada sebuah perjalanan yang it will take forever sampai lo akhir hayat. Gitu. Iya, iya. Karena memang kayak kadang-kadang kan ada pertanyaan kayak what's the meaning of life gitu. Kalau menurut gue tuh salah satu, gue belum bisa memberikan jawaban yang konkret apa secara terminologis gitu kan, kayak definisi gitu. Wah, ini makna hidup gitu. Tapi mungkin yang bisa gue tawarkan adalah untuk lo bisa mendapatkan the meaning of life harus dimulai dengan what's the meaning of you. So the answer would always be you matter, but how would you interpret that? How would you elaborate that? Bagaimana lo akan menjelaskan pada diri lo sendiri kayak, kalau aku bermakna, tapi gue pengen tahu versi lo sendiri bermakna lo tuh apa. Dan jawaban itu hanya baru bisa terasa relevan kalau emang lo merasa itu it rings true to you gitu, 100%. Kalau itu emang jawaban lo 100%, yang emang menggambarkan lo. Ya baliknya ke sana lagi gitu kalau gue ngeliatnya. Dan ya kalau kita ngomongin self journey, panjang banget sih ini asli ya. Tapi kalau lo sendiri, Jack, ini gue mau nanyain dari lo nih. Kalau lo misalnya dikasih kuasa kalau misalnya lo dikasih kuasa sama Yang Maha Esa gitu ya, untuk menghapus pengalaman bully lo, bakal lo hapus gak? To be honest, iya, bakal gue hapus. Oh, interesting. Jawaban kita berbeda. Kenapa emang? Gue tahu bakal banyak banget jawaban orang yang bilang, ya gue sendiri terbentuk hari ini karena pengalaman gue tadi gitu. Atau yang kayak gitulah gitu. Tapi gue berpikir bahwa ada cara lebih baik untuk membentuk diri gue saat ini ketimbang gue dibully sih. Kayak gitu. Kayak, iya, dibentur, gak usah dibentur gini dah. Iya gitu. Kan banyak orang yang bilang terbentuk gitu ya. Terbentur malah lu benjol aja lu juga. Sumpah. Lu bentur. Penyok anjing, penyok. Iya. Kalau gue yakin banyak teman-teman yang nonton ini atau mungkin lu sendiri yang bilang kalau kayak
ya gue hari ini terbentuk karena pengalaman gue itu. Tapi Hmm. kalau misalkan gue inget posisi gue dibully saat itu benar-benar gak enak buat gue. Dan gue rasa Uh, ada cara lebih baik untuk membentuk diri gue selain dibegituin gitu. yeah, well, Iya gitu. fair enough. Mm-mm. Dan jadi defense lo adalah kayak gue mau dibentur tapi nggak gini benturnya. Iya, caranya yang lain lebih enak anjir gitu. Kayak gitu. Kalau Uh, kalau lu sendiri gimana sih jawaban lu? gue kayak bakal bakal jawab dengan jawaban yang lo bilang sebagai jawaban generik sih, Jack. Gue kayak Oke. nggak bakal ganti sih. Karena dari gue dibully itu gue menemukan teman-teman gue gitu. Orang-orang yang gue anggap masih temenan sampai sekarang. Dian, Diko, Mendy, Alia, Irba, dan beberapa lainnya yang mungkin gue lupa tapi belum gue sebutin. Lu jangan baper kalau nggak gue Hmm. sebut, anjing namanya juga lupa. Sorry. Iya sih. Dan dari dibully itu juga gue merasa, bukannya gue, tapi gue tidak mengamini bahwa dibully itu hal yang baik gitu. Ah. Itu loh Hmm. maksudnya, kayak banyak gue takutnya miskonsepsinya kalau gue bilang gue nggak akan menghapus pengalaman bully gue, orang kayak, oh artinya lu mengamini bully dong. Enggak, no, that's not the point gitu. Hmm. The point is that it's not something that, itu bukan sesuatu hal yang harusnya terjadi gitu. Tapi perjuangan itu adalah bagaimana lo bisa tetap menemukan cahaya di balik kegelapan. Mas. Anjay! Vanessa Omorti jam 21 Udah lebih cringe 11 belum? malam. Tanggal 14 Februari. Kurang senja. Apa pi? Makna hidup bisa dilihat dari senja. Anjing tai Iya. banget. Terus lagunya tuh yang itu. Namun logika berkata kukis di Tai kanvas banget anjing. hatiku. Sorry guys. Makin cringe lama-lama. Oke, Vanessa cringe Amorti jadi. Cocok sih. Kita tunggu IG-nya Vanessa ganti username. Tai. Jangan dong. Udah bagus IG-nya. Oke. Nah, jadi tuh maksudnya kayak bukannya berarti gue mengamini bully gitu. Tapi poinnya itu adalah gue melihat itu sebagai perjalanan hidup gue, dan gue tahu tuh nggak bakal bisa diubah. Dan Hmm. masalahnya tanpa itu mungkin ada alasan Allah memberikan gue saat itu pengalaman seperti itu. Karena maksudnya posisinya tuh gue anak hijau yang tidak tahu Jakarta apa dengan segala macam cultural shock-nya gitu. Yeah. Mungkin emang harus dikasih cultural shock dulu biar gue nggak terlalu kaget, atau bisa jadi kalau gue diterima oleh teman-teman gue saat itu gue bakal jauh lebih bandel di sekarang gitu. Oh, lu mendefinisikan Bisa. diri lu bandel sekarang gak? Oh enggak, gue nggak bandel sama sekali, gue baik Kan banget, lebih gue pakai bandel kerudung sekarang. bagus lagi nih. Lihat nih. Gak ada aurat, gak udah ya anjing. Makin ngasal. Makin ngasal. Jadi tapi poinnya itu adalah self journey gue, tapi gue nggak mau orang lain mengalami apa yang gue alami gitu. Lebih seperti itu Masih justru lu sebenarnya. pengen ini mungkin ya apa membuat pengalaman itu agar tidak terasakan juga, gimana caranya tidak terasakan juga oleh orang lain gitu ya. Ya, kayak cukup itu itu ada, mungkin lebih kayak gue ngeliatnya kayak pengalaman itu mungkin diberikan kepada sama Allah ke gue itu sebagai bentuk pelajaran. Dan mungkin sama pelajaran ini ya kalau bisa gue share, kalau bisa gue share kenapa enggak, kalau nggak di share ya udah buat pelajaran gue sendiri, nangkep gak sih? Iya. Gitu. Paham. Bukannya gue yang kayak, oh artinya gue mau harus dibully dulu biar kuat. Jadi orang, enggak, gue gak mengamini itu, anjing. Emang siapa sih ya suka dikata-katain? Lu aja dikatain pakai nama bapak lu aja udah sedih, nangis pulang ke rumah. Iya. Mama, masa nama bapak dikatain? Gitu aja lu udah nangis. Nah itu mungkin bedanya juga dulu tuh. Kalau dulu mungkin kayak misalkan lu ngadu, itu aja udah bakal jadi bahan bulian lain tuh. Dan orang tua lu juga belum tentu komen gitu. Iya sih. Iya kan? Tapi kalau sekarang Kalau mungkin kita, beda kasus karena orang tua udah makin aware segala macem. Ketika anak lu iya, ngadu dia dibully, nah dia bakal speak up juga tuh. iya. Mungkin ya. Kalau kita main zaman abang dulu nih, kalau zaman abang dulu, Nah iya zaman abang dulu itu kan. kalau dikatain tuh kita nggak ngadu gitu ya, tapi kayak gitulah. Iya. Ya, tapi menarik lah. Wah, panjang nih kalau misalnya ngomongin tentang self discovery, Discovery Bintaro, Channel. dua-duanya. Lo reference lo bagus, channel gue sedangkan Bintaro. Kelihatan nih referensi jeleknya mana. Ini Nesa merendah guys.
kelihatan anak Tangsel. Kita Jadi gitu. Tangsel. Well, ini kita ngobrol udah nggak kerasa, dia udah lumayan lama juga nih. Anjir ya dong bener. Ini mungkin ada last message nih yang pengen lu sampaikan ke teman-teman. Nama bapak gue bagus. Enggak, nama bapaknya Nesa bukan bagus. bukan bukan nama bapak gue bagus gitu, bukan. Bukan. Nama bokap gue tuh memiliki makna yang bagus. Oke. Last message gue kayak gak bakal pernah bener sih, Jack. Gue salah sih nanya gue. Lu dah. Apa ya kalau gue? Enggak, kalau gue mah nanti ini teman-teman jangan lupa subscribe, komen dan like. Kalau mau nonton ya udah, kalau nggak nonton ya uts, bye bye, hati-hati di jalan. Pokoknya itu bakal jadi brand gue, Jack. Kalau lu nanya last message gue apa, kayak nggak bakal bener udah. Oke. Ini teman-teman, thank you banget yang udah nonton panjang-panjang, apalagi kalau lu nonton sampai selesai. Ini lumayan panjang sih episodenya. Kasih pendapat lu di bawah. Kira-kira kalau lu dikasih kuasa sama Tuhan, lu pengen keep memori lu dibully atau lu pengen ngapus kayak gue? Tim Nesa. Atau lu jangan-jangan mau bully balik. Iya gitu. Ini tim Nesa, tim Jack, ada tim bully balik kayak gitu. Iya. Thank you. Pilih gue. Enggak, pilih gue aja. Karena gue 2024 lebih realistis. Gue lebih realistis. Enggak, itu canda. Apa namanya? Oke, semua thank you for watching. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kita juga ada grup Discord, teman-teman. Linknya ada di bawah semua. Oke, thank you for watching and see you on the next episode. See you. Bye-bye.